Dewan Juri yang terhormat, saat ini kita melihat ada banyak sekali jenis demonstrasi yang mengadaptasi gaya tanpa pemimpin. Dalam demonstrasinya malah justru memiliki efektivitas yang lebih besar, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya saja gerakan Black Lives Matter yang terjadi di Amerika Serikat dan juga kudeta Myanmar yang malah justru menyita banyak sekali perhatian dari masyarakat luar Dewan Juri yang terhormat, dan hal tersebut malah justru lebih efektif, ditambah lagi kita telah berada dalam abad ke-21 yang memiliki berbagai macam jenis platform digital yang dapat mengumpulkan massa Dewan Juri yang terhormat tanpa diperlukannya lagi pemimpin yang tersentralisasi dalam suatu tempat. Masuk kepada tim split, saya sebagai pembicara satu akan membawakan poin justifikasi, pembicara kedua kami akan membawakan poin implikasi, dan juga pembicara ketiga kami akan memberikan poin bantahan serta membangun kembali argumen kami. Masuk ke dalam poin definisi, yang kami akan mendefinisikan gerakan terhadap pemimpin ini adalah suatu gerakan yang memang baik berupa demonstrasi maupun gerakan-gerakan sosial lainnya yang tidak memerlukan pemimpin ataupun organisasi perangkat kepemimpinan lain yang tersentralisasi Dewan Juri yang terhormat, dalam artinya yaitu masyarakat yang memiliki suatu kepentingan dan juga mereka ingin menyuarakan suara mereka bebas dan juga berhak ikut dalam demonstrasi, ikut dalam kegiatan sosial apapun itu Dewan Juri yang terhormat. Lalu mendukung yang kami maksud di sini adalah dengan mentreat dan juga dengan ikut serta, bahwasanya jika sebagai masyarakat saya sendiri memang memiliki suatu kepentingan dan juga merasa bahwa misalkan saja isu Black Lives Matter penting bagi saya, maka saya juga dapat mendukungnya dengan ikut sebagai relawan dalam demonstrasi tersebut Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke dalam poin mekanisme kami, bagaimana pada dasarnya gerakan tanpa pemimpin dalam demonstrasi ini dapat berjalan dengan baik walaupun tidak ada yang mengkoordinirnya Dewan Juri yang terhormat. Mari kita ambil contoh yaitu gerakan Black Lives Matter yang terdapat atau yang terjadi di Amerika Serikat Dewan Juri yang terhormat. Meskipun tidak ada orang yang memiliki suatu role model sebagai seorang pemimpin, masyarakat yang merasa bahwasanya isu rasisme yang terjadi di Amerika Serikat ini haruslah diperjuangkan, maka mereka dengan sukarela datang dan juga ikut dalam demonstrasi tersebut Dewan Juri yang terhormat. Adapun pembagian ataupun misalkan penyebaran informasi mengenai bagaimana kegiatan ini berlangsung akan disiarkan melalui berbagai macam sosial media, televisi, dan juga platform media lain yang dapat dikonsumsi dan juga dapat diakses oleh berbagai jenis kalangan masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Tidak hanya masyarakat di negara tersebut saja, dalam hal ini adalah Amerika, bahkan seluruh dunia Dewan Juri yang terhormat. Seperti itulah mekanismenya. Dalam arti lain, mereka juga tidak perlu terikat dalam suatu organisasi, mereka tidak perlu terikat dalam suatu keanggotaan lain sebagainya. Mereka tidak harus menjadi anggota yang dipimpin oleh seseorang Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka bebas untuk menyatakan dan juga melakukan apa yang mereka inginkan, yang mereka pandang perlu untuk mendukung suatu isu ini dalam suatu demonstrasi Dewan Juri yang terhormat. Mengapa pada akhirnya hal ini memang hal yang sangat penting Dewan Juri yang terhormat? Apa pada akhirnya goals kami sebagai tim pemerintah untuk mendukung daripada mosi ini Dewan Juri yang terhormat? Kami menginginkan adanya suatu ketulusan daripada masyarakat itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Ketulusan seperti apa yang kami maksud di sini adalah saat masyarakat memang memiliki suatu adalah pada saat masyarakat memiliki suatu keresahan mengenai isu-isu tertentu, mereka memiliki kebebasan untuk ikut dan juga mendemonstrasikan, memberikan pendapat mereka lewat demonstrasi ini tanpa mereka harus memiliki keanggotaan organisasi tertentu Dewan Juri yang terhormat. Lalu masuk kepada argumentasi kami akan membawakan 3 layar argumen. Yang pertama adalah kenapa ini boleh, yang kedua adalah kenapa ini harus, dan yang ketiga adalah kenapa pada sisi tim lawan akan lebih buruk Dewan Juri yang terhormat. Kenapa ini boleh? Kami akan membawakan karakterisasi. Yang pertama adalah karakterisasi daripada demo ini sendiri. Demo ini terjadi karena adanya suatu rasa kesamaan Dewan Juri yang terhormat. Maksudnya adalah kesamaan dan juga kesamaan rasa daripada masyarakat itu sendiri. Misalkan saja saya merasa bahwasanya rasisme ini tidaklah hal yang terpuji Dewan Juri yang terhormat, mungkin ada masyarakat lain di belahan dunia sana yang merasa demikian Dewan Juri yang terhormat, sehingga kesamaan rasa inilah yang membawa masyarakat dalam suatu tindakan untuk mendemo suatu isu Dewan Juri yang terhormat. Kami rasa suatu kesamaan ini saja sudah cukup untuk membawa mereka dan juga untuk memperjuangkan hak dan juga opini mereka Dewan Juri yang terhormat. Tidak perlu mereka harus masuk ke dalam keanggotaan organisasi tertentu, tidak perlu mereka harus dipimpin oleh seseorang tertentu yang Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua adalah
bagaimana karakteristik daripada masyarakat. Karakterisasi daripada masyarakat ini berbeda-beda dalam setiap wilayahnya Dewan Jurang Terhormat. Misalkan saja di Amerika Serikat mereka cenderung lebih individualis, misalkan saja di Indonesia mereka cenderung lebih suka bersosialisasi, berkumpul, berorganisasi dan lain sebagainya. Namun kesamaan dari mereka berdua adalah mereka sebagai masyarakat sama-sama mudah dipersuasif jika mereka memiliki kesamaan atau kepentingan yang sekiranya sama Dewan Jurang Terhormat. Maksudnya apa? Misalkan saja orang-orang di Amerika, orang-orang di Indonesia sama-sama mudah untuk dipengaruhi oleh orang-orang yang otoriter, oleh orang-orang yang pandai berbicara untuk menggiring opini mereka Dewan Jurang Terhormat. Dalam hal ini akan sangat buruk jika pada akhirnya suara-suara mereka sebagai masyarakat digunakan oleh oknum-oknum yang berkedok sebagai pemimpin demonstrasi dan menggunakan suara mereka untuk kepentingan pribadi Dewan Jurang Terhormat, hanya semerta-merta untuk menjatuhkan pemerintahan saja atau menjatuhkan 1-2 orang dalam kursi parlemen dan lain sebagainya Dewan Jurang Terhormat. Jauh dari kata ketulusan daripada hati rakyat tersebut dalam demo itu Dewan Jurang Terhormat. Lalu juga karakterisasi pemerintah. Karakterisasi pemerintah adalah tentunya mereka adalah menampung segala macam jenis opini dari masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang memang menampung segala macam jenis opini dari masyarakat. Mereka berusaha untuk mencarikan solusi melalui demo tersebut. Namun pada dasarnya realitasnya tidak demikian Dewan Jurang Terhormat. Pemerintah seringkali mengaitkan sebuah isu dengan seseorang, atau bisa dikatakan pemerintah sangatlah subjektif Dewan Jurang Terhormat. Misalkan saja dalam hal ini adalah rasisme di Papua, maka mereka mengaitkan hal ini dengan kepentingan orang Papua saja Dewan Jurang Terhormat dan memblame orang Papua tersebut untuk melakukan demonstrasi, padahal seluruh rakyat Indonesia pun merasa tidak setuju dengan adanya rasisme ini Dewan Jurang Terhormat, sehingga pemerintah juga sering sekali menggunakan subjektivitas yang demikian terhadap satu masalah. Sedangkan jika pada akhirnya tidak ada suatu leader ataupun masyarakat secara berbondong-bondong tanpa membawa satu nama instansi ataupun organisasi dalam satu demonstrasi, maka pada akhirnya pemerintah dapat melihat suatu masalah atau isu secara lebih objektif Dewan Jurang Terhormat, karena masyarakat tidak membawa nama-nama organisasi tertentu. Lalu kenapa ini harus Dewan Jurang Terhormat? Kenapa ini haruslah dia lakukan? Karena sebelumnya kita sendiri telah merasa bahwasanya berbagai macam demo yang terjadi itu sudah sangat mudah untuk ditikam oleh pemerintah ataupun aparat kepolisian. Misalkan Dewan Jurang Terhormat, mereka sangatlah resesif. Misalkan saja seperti ini Dewan Jurang Terhormat. Saat kita dipimpin oleh seseorang, maka saat pimpinan kita ini tertangkap, dibunuh, ataupun misalkan saja dihukum dan lain sebagainya, maka gerakan itu juga akan berhenti di situ saja Dewan Jurang Terhormat, sehingga itu tentunya tidak akan bisa berkembang dan juga berkembang lebih baik Dewan Jurang Terhormat. Dan di sisi kami tidak akan terjadi hal yang demikian. Yang ketiga, kenapa pada akhirnya di sisi mereka lebih buruk? Contohnya saja kita bisa ambil contoh dengan adanya suatu BLM tadi, Black Lives Matter, dibandingkan dengan misalkan saja demo buruh yang memang sudah dikoordinir oleh seorang pemimpin Dewan Jurang Terhormat. Tentunya BLM ini lebih memiliki banyak massa yang mendengar, lebih banyak yang mendukung, karena tidak didasari oleh kepentingan 1-2 orang saja. Terima kasih.